Halo teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang berada di Indonesia maupun di Belanda ataupun di negara lainnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Indonesian Digital Elevation Symposium, atau yang lebih dekat disebut dengan IDEAS 2021, Panel Discussion Data Driven Solutions. Panel discussion hari ini adalah bagian dari acara tahunan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda atau PPI Belanda. Perkenalkan, nama saya Francine Hamelberg selaku MC hari ini. Sedikit tentang saya, saat ini saya adalah incoming graduate Master in Marketing Management, Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam, dan sedang bekerja sebagai online marketer di sebuah software company di Amsterdam. Sebelum memulai panel discussion hari ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner yang telah bergabung untuk mendukung kesuksesan acara IDEAS 2021. Adapun sponsor yang mendukung acara kami adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Tiket.com, Transfest, dan Algoritma. Sementara juga media partner yang mendukung kami adalah Kompas TV dan Kompas Gramedia, Kata Data, Times Indonesia, Caldera News, Belindo Magazine, Berita 1, serta 16 PPI kota di Belanda dan beberapa PPI negara. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mematuhi peraturan untuk kenyamanan bersama. Apa saja yang akan menjadi peraturan tata tertib hari ini? Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, pada sesi tanya-jawab, peserta diharapkan untuk menulis pertanyaan di chat box dan moderator akan membacakan 3 pertanyaan terpilih. Yang ketiga, mohon untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung dan memasang virtual background yang telah dikirimkan via email. Yang keempat, mohon untuk mengatur display name sesuai dengan nama yang didaftarkan di formulir registrasi. Dan yang terakhir, mohon untuk menghormati privasi narasumber, moderator, dan peserta lain. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari peserta lain, mohon untuk dilaporkan ke tim panitia IDEAS 2021. Tanpa mengulur waktu lagi, saya ingin memperkenalkan moderator kita pada hari ini, Bapak Heru Perdana. Beliau sudah menjabat sebagai Chief Executive Officer di Exilo dan manajer di ASML. Terima kasih Bapak Heru atas kehadirannya dan untuk waktu yang telah diluangkan. Untuk Pak Heru, selamat datang dan saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Francine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, para narasumber kami untuk hari ini, Pak Nayoko dan Pak Abraham, para panitia IDEAS 2021 PPI Belanda, dan tentunya tidak lupa yang terhormat para hadirin dan pendengar virtual IDEAS 2021 dimanapun Anda berada. Selamat petang untuk waktu Indonesia, dan selamat pagi untuk waktu Belanda. Semoga di masa pandemi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan aman, serta tidak kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Heru Perdana, saya lahir dan besar di Pekanbaru, Riau. Saya adalah seorang praktisi, profesional di bidang Business Intelligence, Advanced Analytics, dan Automation. Seperti yang Mbak Francine tadi bilang, saat ini saya masih menjabat sebagai Manager Supply Chain Business Applications di ASML, dan saya juga sedang membangun suatu perusahaan yang bergerak di bidang Big Data, yaitu Exilo, dan juga satu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata laut, yaitu Indonesia.id. Baik, transformasi digital kerap dikaitkan dengan perkembangan di abad ke-21. Transformasi ini telah terbukti menjadi salah satu solusi komunikasi selama pandemi COVID-19, di mana masyarakat diharuskan untuk beraktivitas secara individu tanpa kontak langsung, tetapi di saat bersamaan juga harus terhubung antara satu dan yang lainnya. Dengan adanya transformasi digital ini, maka setiap aktivitas yang terjadi di dunia digital akan memerlukan data, dan juga akan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Besarnya ukuran volume, kecepatan, keberagaman, keakuratan, dan nilai dari informasi yang dihasilkan oleh data inilah yang dapat mengklasifikasikan data tersebut menjadi big data. Big data mempunyai andil yang besar ya dalam mewujudkan transisi yang serba contactless di era saat ini, dan dapat diaplikasikan hampir pada semua industri. Dengan memanfaatkan big data, berbagai prosedur dapat dilakukan dengan cepat, lebih mudah,
dan meminimalisir kontak fisik secara langsung yang tentunya penting di masa pandemi seperti ini. Namun, ini semua adalah konsep dari apa yang seharusnya terjadi tentunya. Secara realita, kita mungkin bertanya, apakah peran sebetulnya data bagi pemecahan masalah yang terjadi? Betulkah big data ini memegang peran penting dalam pencarian solusi bagi masalah yang ada? Apakah itu di dalam masyarakat, apakah itu di dalam perusahaan? Baik, maka pada hari ini panel discussion kita akan dilaksanakan dalam bentuk talk show. Kita akan memiliki 2 sesi, diskusi serta tanya jawab. Pada sesi pertama, kita akan membahas tentang peran big data terhadap suatu permasalahan sehingga menjadi sebuah solusi. Lalu akan ada sesi pertanyaan, sesi Q&A, di mana para penonton dapat menulis pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Francine tadi. Selanjutnya di sesi kedua, kita akan membahas tentang pengalaman pribadi para pembicara kita, para narasumber kita, dalam menggunakan data, big data di industri masing-masing, beserta tantangan yang mereka hadapi. Juga kita akan mendengarkan pengalaman mereka tentang pentingnya big data dalam pengembangan bisnis industri mereka masing-masing. Dan tentunya akan diakhiri juga dengan sesi pertanyaan kedua. Baik, di akhir acara ini kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman, para pendengar, dengan mengisi feedback form yang linknya akan kami tampilkan nanti. Dan melalui link tersebut juga nanti teman-teman dapat mengisi data untuk keperluan e-certificate. Sebelum kita memulai sesi kita, sesi pertama, saya akan memperkenalkan secara singkat 2 pembicara atau narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Abraham Theodorus. Beliau adalah Senior Data Scientist di Ticket.com. Riwayat pendidikan beliau adalah Sarjana Computer Science di Universitas Bina Nusantara, dan beliau adalah Master of Computer Science, Data Science, dan Technology di University of Twente di Belanda. Selamat datang, Pak Abraham. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Dan yang kedua adalah Pak Nayoko Wicaksono. Beliau adalah co-founder dan CEO dari Algoritma Data Science Academy atau Data Science School. Dan riwayat pendidikan beliau adalah Bachelor of Arts in Economics and Commerce di University of British Columbia. Selamat datang, Pak Nayoko. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya. Baik. Sebelum kita mulai pembicaraan kita juga, akan ada paparan singkat dari Pak Nayoko tentang pentingnya data. Silakan, Pak. Terima kasih, Heru. Oke, selamat pagi teman-teman yang berada di Belanda, dan selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia. Saya akan introduce sedikit tentang data-driven career and future of jobs in this case, ya. Sebelum itu saya akan mulai dengan memperkenalkan diri sendiri dan juga tim saya. Jadi kami adalah individual yang memang sebelumnya sudah melakukan beberapa businesses sebelum ini. Samuel Chen adalah co-founder saya yang sebelumnya dia sebagai top 3% on Stack Overflow di dunia. Dia juga memiliki company yang sebelumnya dijual ke Sega. Sebelum Algoritma, saya bekerja sebagai External Director di Plug and Play yang saya membawa masuk ke Indonesia dari Amerika. Dan kita juga ada Ibu Mari Pangestu yang sudah familiar ya di sini, dan lain-lainnya. Di sini kita juga ada International Board of Advisors seperti Justin Khan, Twitch.tv co-founder, Victor Chan adalah Senior Engineer for Waymo di Google. Oke, jadi kita sangat-sangat berfokus untuk bisa memberikan data science education ini ke region ya, nggak cuma di Indonesia. Maka itu kita juga memberikan program yang curriculum adoption sampai ke Singapura. Jadi Ngee Ann Polytechnic adalah Singaporean company, university yang mengadopsi kurikulum kita, dan kita juga memiliki operation di sono. Waktu itu kita train 8 trainers selama 3 bulan di Indonesia, dan kita bantu mereka untuk launch data science program di Singapura. Ya, klien-klien kita sebelumnya. Oke, nah, kalau kita bicara disruption that's happening right today, we're talking about adanya banyak pergantian di karir
orang-orang ya. And this is why kita harus bisa mengaccelerate data science adoption across the region. Karena ini juga yang adalah problem yang terjadi that's happening around. Yang Presiden Jokowi juga lihat dibutuhkan apalagi dengan adanya Industrial 4.0, right? Industrial Revolution 4.0. Nah, disinilah yang kita hadapi di Indonesia, yaitu adanya underqualified white collar worker, which is around 52%, quite big, right? Dan kalau kita lihat dari sisi trennya, a lot of the growing trend adalah pekerjaan yang interacting dengan machines atau komputer, atau require critical thinking, atau routinely analyzing data, right? Dan pekerjaan yang banyak yang akan hilang adalah pekerjaan yang memang routinely bisa di automate in this case, right? So this is a problem that's happening not just in Indonesia tapi almost around the world juga in this case ya. Dan kalau kita lihat di sini, the top 2 of the top 10 emerging jobs are really data analyst, scientist, AI, and machine learning. So don't mind the title, tapi lebih fokus ke skill-nya, karena skill ini yang lebih penting daripada title-nya ya in this case. Dan kalau kita lihat sebenarnya it's gonna generate pekerjaan lebih besar lagi ya, 133 juta pekerjaan. Tapi memang banyak pekerjaan yang diotomasi itu akan hilang, 75 juta pekerjaan. And this is alarming karena if they are not being retrained, then we're in trouble. So what's the average in the world? It's around 120K, right? I mean, this is the America, yeah. But data science is very much in shortage right now around the world. Nah, di Indonesia, what is the potential then when we talk about this? Masalahnya kita punya talent seperti kawan-kawan di sini ya, very bright mind and individuals. Cuma yang kesulitan itu kita sering di view as a market instead of a creator, right? So we need to be able to change this and be those creators as well. And this is the reason why kita harus bisa memiliki suatu skill yang unique, right? And this is what we call leverage in this case. We live in an era of infinite leverage, basically, right? Di mana we are actually rewarded by your mind, right? By the knowledge that we accumulate, not really by time. Makanya kita bisa melihat adanya exponential growth in this case, right? And when we talk about this, the society will reward you for things that you have in your mind that is really unique, right? Contoh misalnya, it doesn't always have to be in data or data science, but for example, Anda adalah salah satu orang yang memiliki skill unik. Contoh, diving down like 100-200 meter untuk oil rig. That's something unique yang biasanya nggak semua orang punya kan. So those unique skills can be your leverage in this case. And leverage itu generally bisa coming from 2 things, right? Satu, accountability, dan satu lagi judgment. Accountability is your personal branding, basically. Why people should trust you, right? And that's why kita memerlukan clear metrics untuk measure kita punya sendiri. Apakah kita lumayan, succeeding in our career or not, right? Or how people measure us, your manager, and so forth. That's why kita memerlukan collection of this data, right? And the second thing is judgment. Jadi what differentiate us dengan CEO yang multi-billion dollar company adalah those CEOs tend to have different type of judgment yang bisa membuat company mereka lebih valuable lagi. Jadi contoh misalnya, their decision making is going to save the company 10% when their company is worth $100 billion. That's huge. That's about $10 billion that value that they generate. Makanya they're paid highly because of their leverage on judgment, right? But how can we make better judgment to the future dengan menggunakan data in this case, right? There's one more that also differentiate us, right? And it's a great leverage or equalizer in this case, adalah programming language. Jadi coding ya. Dengan adanya coding, contoh misalnya Jeff Bezos and I will have the same experience when we're watching Netflix atau nyari di Google. Search-nya will be quite similar in terms of experience. Tapi kalau yang membedakan dia adalah dia bisa afford untuk memiliki banyak orang-orang canggih around him. Because he has a lot of money and capital as well. That's what differentiates us. But the great equalizer are the codes. That's why itu adalah another skill yang kita harus miliki. Yeah. So
when we talk about all this, we have to understand juga apa sih sebenarnya kenapa kita harus belajar ini ya. What is the journey in this case, right? Kalau kita lihat dari millions of years ago, yang kita sudah evolutionary, we as human have gone through evolutions, right? In the last 70.000 tahun, ada namanya cognitive revolution, di mana kita bisa really living in dual reality. Yang satu physical reality, yang satu imagined reality. Seperti contohnya kontrak atau creating organization company. Those are all imagined reality, right? Then about 10.000 tahun lalu, kita masuk ke agriculture revolution, di mana adanya birth of writing. Birth of writing is actually needed karena as society grows semakin besar, itu akan banyak data-data yang harus dikoleksikan. Contoh misalnya data pajak dan lain-lain. Misalnya seperti your asset, your debt, address-nya di mana aja, inventory, yada ya kan? Jadi that's one thing that we cannot run away from in our life, tax, right? This is the reason why. Nah, pajak ini dibutuhkan kan untuk ini. Jadi makanya adanya data collection seperti ini melalui writing. Tapi as we go forward, we are seeing the scientific revolution itu adanya using mathematics, right, in this case, untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dengan contoh teori, seperti theory of gravity, right, Newton's theory of gravity, seperti force equals mass times acceleration. Di sini kita bisa mempredik di mana cannonball bisa jatuh, right? Atau misalnya Bernoulli law of large number bisa untuk memprediksi pension itu berapa akhirnya setelah berapa puluh tahun. So that's why calculations are becoming more and more complex, right? Ever since scientific revolution, and we need more machines or tools that can actually help us in this case. So sebelumnya itu kita selalu menggunakan our own brain, neural network in our brain untuk melakukan semua calculation-nya atau data collection and memory and everything, right? But dengan adanya writing, dengan adanya matematika, all of that are externalized. And now those externalization sekarang menggunakan machine, which is computers, right? In the last 20 years, the progression of the computing power itu exponentially growing in this case. And dengan adanya exponential growth of this computer, apalagi dengan internet, we see the explosion of data. So how big of a data do we have at the moment? Kalau kita bicara tentang zettabytes, right? Misalnya 1 byte itu adalah 1 butir nasi. 1 zettabyte itu adalah 1 triliun gigabyte yang bisa mengisi Pacific Ocean full of rice. Kalau kita bicara tentang the biggest data center sekarang adanya di NSA di Amerika, it's 1,000 zettabyte, di mana kalau kita print semua ya di paper, itu bisa line up box dari matahari sampai the nearest sun, basically. That's why we call them big data, right? Essentially, right? But these are essentially big data itu apa adalah sebenarnya data yang lebih unstructured dan dibutuhkan lebih real time contohnya. Dan juga datanya nggak cuma dari volume yang besar, tapi dari variety seperti ini ya, data-data social media dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang sekarang data yang kita kira adalah data alternatif, especially setelah COVID-19, data ini sudah menjadi main data yang harus diproses, right? Dibutuhkan oleh bank company. But so what, right? Big data is just basically a perspective that sees all things sebagai data point. At the end of the day, I'm so sick of hearing this, but it's true. Data itu kan orang selalu bilang the new oil. But again, ya itu jadi seperti kalau oil diganti mau jadi bensin itu harus diproses dan menjadi suatu itu adalah cuma bahan ya. Jadi kita harus menjadikan suatu insight essentially yang kita bisa pakai. Disinilah di mana data itu digunakan sebagai enabler to make decision, untuk bisa membuat suatu identifying trend, untuk memvalidasi suatu decision, prediction dan lain-lain misalnya ya. Jadi that's some of the example. And inilah kenapa data science memang atau insights driven company are very much disukai oleh banyak organization karena the value yang akan di-generate akan sangat-sangat besar. 15,7 triliun US dollar value by 2030. So, if we want to transform ourselves, kira-kira skill-skill apa aja yang dibutuhkan, right? Well, tadi saya udah ceritakan in terms of leverage, kita butuh programming, right? It's one of the great equalizer. Statistics sangat-sangat penting juga.
dan communication untuk bisa berkomunikasi insight-nya. Tanpa komunikasi, it's useless that the communication cannot be given to the decision maker, right? Dan membutuhkan business acumen yang sangat baik. Jadi knowledge of the process, of the logic of the business itself harus sangat baik. Nah, disinilah di mana di algoritma kita teaching all this, dan kita diadopsi kurikulumnya juga di corporate ini. Okay, so at the end of the day, we can have our opinion, our intuition, but data will enable us untuk bisa membuat those kind of decision lebih baik lagi. So show me the data. Okay, yep. Thank you, terima kasih. Dan let's open this up to the public untuk discussion. Baik. Terima kasih, Pak Nayoko. Yep. Paparan yang sangat menarik ya tentunya. Cuma coba kalau kita bawa ke praktis nih. Kita masuk ke dalam industri, di mana mungkin Pak Abraham di sini juga dari industri ya, yang mengumpulkan banyak data. Kalau kita lihat dalam mengoperasikan suatu bisnis di dalam suatu industri, ya kan, kita tentunya memerlukan pengambilan keputusan. Nah, tadi Pak Nayoko sudah menyampaikan pentingnya data untuk membuat suatu judgment ya, yang akurat. Nah, di dalam bisnis sendiri, keputusan yang berbasis realita itu tentu penting. Nah, realita ini yang terekam melalui data yang dapat dikumpulkan dan diobservasi. Nah, tentunya kita memerlukan data yang cukup ya. Jadi pertanyaan saya mungkin pertama untuk Pak Abraham nih. Seberapa besar dan seberapa pentingkah data untuk membuat solusi yang efektif di tiket.com? Silakan Pak Abraham. Oke, selamat sore ya Bapak-bapak panelis dan juga mungkin para student yang ada di Belanda dan juga Indonesia atau di negara lain. Mungkin sebelumnya ini agak tegang nih, sebelum biar nggak tegang mungkin saya buka dengan pantun ya. Berkeringat sambil main basket. Salam hangat dari tiket. Pak, terima kasih. Ya, biar nggak tegang aja Pak. Ya, jadi ya udah paparannya sudah sangat jelas sih sebenarnya dari Pak Nayoko ya. Memang data itu penting buat, maksudnya melihat kita itu sekarang ada di mana, lalu bisa jadi kompas buat kita mau kemana gitu. Kalau di tiket.com sendiri kita ada beberapa tim ya yang memang menghandle data itu dari berbagai perspektif gitu. Jadi kalau untuk melihat kayak kita tuh lagi di mana, berarti kan perlu reporting, perlu analytics. Kalau misalnya stakeholder atau business user mau tahu kayak sales di tiket pemesanan hotel sekarang berapa, atau customer macam apa yang suka pesan hotel di masa pandemi seperti ini misalnya, atau hotel seperti apa yang lebih laku gitu. Lalu dari situ bisa diterapkan ke macam-macam, antara kayak strategi, mungkin bisa diterapkan ke strategi marketingnya ataupun produk-produk yang akan dikembangkan gitu. Jadi bisa aja kayak misalnya product owner itu juga pasti harus data driven buat tahu sekarang itu di pengguna produknya itu seperti apa, dan metriknya apakah sudah jelas atau belum, atau sudah tercapai atau belum. Dari situ bisa ada iterasi yang dilakukan gitu. Jadi mungkin itu data dari segi mengetahui kita tuh lagi di mana. Tapi kalau untuk yang sifatnya mungkin ada yang sifatnya prediktif dan juga preskriptif gitu. Kalau prediktif itu kita pengen tahu kalau kita punya data seperti ini, maka harusnya kita bisa mengkategorikan sebagai apa. Contohnya ini biasanya sering dipakai, mungkin tadi kalau Pak Nayoko sudah mention machine learning gitu kan, itu buat menggantikan yang tadinya perlu perlu kerja daripada dari itu ya, kayak orang-orang itu melakukannya secara manual ya, itu bisa digantikan oleh mesin. Nah, jadi untuk menghemat cost juga, kalau misalnya solusi yang bisa muncul itu ya. Nah, itu perlu dihasilkan dari machine learning, itu menghasilkan output yang sifatnya prediktif. Mungkin contohnya aja
seperti yang pada umumnya mungkin melabel image gitu. Jadi di tiket itu banyak image hotel dari vendor, kita dapat banyak vendor, lalu kita pengen klasifikasikan kalau misalnya yang tampil di halaman produknya tiket itu mau yang gambar yang misalnya eksteriornya bagus atau kolam renang yang menggambarkan hotel gitu. Kita nggak mau nampilin gambar yang misalnya toilet atau mungkin yang kurang bisa menggoda customer untuk membeli atau membooking hotel gitu. Itu kan tujuan-tujuan yang dicapai gitu. Lalu yang ketiga prescriptive itu kayak semacam suggestion untuk bisnis apa yang mesti dilakukan kalau misalnya kita melakukan kalau kita punya data seperti ini. Jadi kayak semacam what if scenarios, lalu lebih sifatnya suggestive apa yang harus kita perbuat untuk mengimprove sesuatu gitu. Ini bisa dalam bentuknya mungkin forecasting kayak ngeplan ini persediaan hotel, permintaan hotel di beberapa bulan ke depan itu seperti apa. Lalu dari situ apa strategi kita. Jadi untuk semacam ya itu tadi sifatnya sugestif dan bisa mempengaruhi kayak action kita tuh sekarang mesti ngapain. Mungkin kalau implementasinya secara garis besar. Baik, Pak Abraham, terima kasih. Ini sangat menarik. Saya mau follow up nih Pak ya. Pertanyaannya tentang preskriptif. Ini kan kayak semacam memberikan suggestion ya Pak ya, what if. Nah, apakah tiket sudah mengimplementasikan suatu prescriptive analytics yang dihadapi dengan COVID ini, Pak? Misalnya dikarenakan tingkat wisata yang turun ya, itu apakah tiket.com sudah mempunyai solusi preskriptif untuk mengoptimalkan bookingan hotel? Oke. Ada ya. Jadi kita ada modul namanya kita ada modul untuk mengadjust harga secara otomatis. Itu kita juga udah implementasikan juga. Jadi itu sebenarnya nggak cuma di COVID doang, tapi sebelum ini pun sudah kita implement gitu. Jadi memang itu yang buat kalau misalnya kita melihat kondisi aktivitas user, lalu juga mungkin kita juga melihat kompetitor. Kalau misalnya kompetitor harganya segini, kita juga nggak mau kalah seperti itu. Nah itu kan perlu data-data yang mungkin data eksternal yang kita mesti collect gitu kan, kita kumpulkan. Saya yakin di company lain juga melakukan itu gitu. Dan ya itu salah satu bentuk solusinya sih. Dan ini pertanyaan yang mungkin membuka dapur sedikit nih di tiket.com Pak ya. Itu seberapa tinggi sih confidence level dari solution machine learning yang ada di tiket.com? Macam-macam ya. Maksudnya kalau ditanya confidence itu ya jelas konfidensial sih Pak. Saya nggak bisa buka metriknya gitu. Cuma maksudnya ada business goals yang bisa dan sudah tercapai lah. Saya cuma bisa bilang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham. Oke, tadi Pak Nayoko sudah memaparkan juga skill set yang dibutuhkan ya, karena kebutuhan data yang tinggi ini di industri atau revolusi industri 4.0 perlunya pekerja dengan skill yang mumpuni. Ya, ada beberapa skill set yang Pak Nayoko sampaikan. Nah, ini Pak Nayoko bisa tolong dipaparkan nih, dilihat dari kebutuhan data yang tinggi dan dilihat dari aplikasi-aplikasinya ke dalam industri. Itu bagaimana sih cara terbaik untuk mendapatkan skill set yang dibutuhkan? Silakan Pak. Oke, mungkin saya share tadi ya slide yang barusan supaya teman-teman tahu maksudnya apaan yang tadi. Bentar ya. Oke, here we go. Jadi tadi kan kita bicara 4 general skill ini ya. Nah, kalau kita bicara ngomongin dari sisi programming dan statistics, ini mungkin sesuatu yang memang bisa dipelajari lah. Maksud kita bicara belajar dari algoritma dan lain-lainnya. Even komunikasi pun ini bisa kita ajarkan ada di salah satu kurikulum. Yang sulit biasanya itu sebenarnya dari business acumen-nya. Dari itu biasanya itu memang karena spesifik ke per industri ya. Kadang kita bicara, sebagai data scientist, saya di energy sector saya bisa kerja langsung menjadi top data scientist di perbankan. I'm sorry, but like a lot of times I don't see that happening. At least you need time to build up that skill, right? To get there.
Nah, dan yang saya lihat di sini adalah that I need to make sure teman-teman tahu in this case, this is all just a title, right? Data scientist is just a title, but skill ini yang sebenarnya kita harus lebih fokuskan, di mana misalnya kita sebagai orang, marketing manager, kita mau mengerti lebih banyak kenapa misalnya video saya nggak performing contohnya, atau kenapa campaign saya nggak performing. This all requires data yang harus bisa diproses, yang harus dimengerti in this case, right? That means that saya harus memiliki some knowledge in terms of bagaimana mengolah dan mengotak-atik data tersebut gitu. Nah, inilah skill yang sebenarnya kalau kita bisa bilang harusnya didemokratis di semua business unit, nggak cuman di data science teamnya ya yang saya bicarakan. Jadi kadang kayak misalnya kita kalau ngomongin yang simple gitu ya, yang sesuatu yang nggak terlalu kompleks, terus kita kasih ke Abraham mungkin bakal kesel. Ini gue udah sekolah canggih-canggih ya, terus disuruh ngerjain analytics yang super basic, yang super simple gitu. What is this, right? Kan it's not worth his time gitu. So yang saya bisa bicarakan tuh jadi dari sisi skill-skill yang tadi saya ceritakan, we need to make sure kayak kita memiliki basic skill tersebut dan mulai mempraktis membuat beberapa proyek sendiri gitu. That's how kita bisa menjadi lebih jago lagi as a data person or data-driven person basically, right? So forget about the title, focus on the skill essentially. Baik, sangat menarik Pak. Nah, mungkin follow up pertanyaannya nih Pak, yang juga menarik untuk didengarkan oleh pendengar kita saat ini. Kan akhir-akhir ini sudah banyak jurusan kuliah ya yang mengarah ke pengolahan data, apakah itu data science atau apakah itu namanya apa? Di Belanda itu ada yang memang sudah berhubungan dengan machine learning gitu Pak, artificial intelligence. Tapi kan mungkin ada teman-teman yang background-nya secara formal education-nya tidak berada di data, mungkin lebih kepada software engineering atau mungkin lebih pada electrical engineering atau malah sangat jauh dari teknologi gitu. Itu apakah tetap ada kesempatan yang mudah untuk mempelajari tentang data science? I think ini adalah sesuatu yang seperti belajar suatu language ya, seperti bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan lain-lain. Memang ini adalah kalau kita ambil aja dah dari case-nya dari algoritma, 70% sampai 80% of our students itu non-technical, all coming from business. The other lebih technical. Dan semua belajar dari basic, right? It's basically seperti belajar suatu language baru yang tadi saya ceritakan, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Tergantung kebutuhannya di mana, mau dipakainya kapan, tapi yang pasti, sudah pastinya adalah kita harus pakai ini hampir setiap hari on a day-to-day untuk menjadi lebih jago lagi, right? So, there's no way around it. We have to keep practicing, we have to build portfolio lebih panjang lagi, lebih komplit lagi, sehingga karena kalau kita lihat sebagai employer gitu ya, kita lihat CV-nya, banyak nih orang dapat sertifikat di Coursera, di Udemy, macam-macam. They're all just collecting certificates, right? Tapi pas langsung di tes, dikirim, dikasih proyek gitu ya, almost all of them fail. We've seen this so many times. So the only way to be really good is to build something in this case, right? And to keep practicing. And it doesn't matter what is your background, as long as you're willing to go through the pain, right? Karena thinking hurts. So that's how you learn, is to think hard, and that's how it will register, right? And you keep building on it. Oke, terima kasih. Yeah, mungkin Mbak Francine, sebelum kita lanjutkan, ada sesi tanya jawab dulu untuk yang pertama yang bisa kita lakukan, Mas Berto, Mbak Francine. Mungkin pertanyaannya dari tim IDS-nya. Ya, sudah ada pertanyaan terkumpul. Oh, yang tadi udah saya jawab ya dari Vertik tadi barusan. Tadi ada pertanyaan dari Kak Vertik, tapi sudah terjawab. Ya, mungkin dari penanya peserta lain mungkin ada pertanyaan lagi. Oke.
Dari peserta mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang kurang jelas. Bagi orang yang baru belajar machine learning, apakah bisa langsung belajar deep learning tanpa memahami classic machine learning? Ini mungkin tergantung dari kekuatan background-nya ya. Apabila contoh, misalnya orang yang lebih computer science background, emang udah know how to code really well. Karena deep learning itu kan lebih, as far as I know ya, itu lebih banyak dari menggunakan engineering ya, creating those kind of engineering, applying those engineering skills. Tapi I don't think it's completely necessary, but I think it would be apa namanya, good to know so that tahu perbedaannya di mana. Karena deep learning itu is a subset of machine learning essentially. Cuman yang saya sering dengar itu lebih on the engineering side ya, memakai contoh like programming language seperti Python and a few library inside Python. Mungkin Abraham kalau mau go deeper on this. Oh ya, boleh. Ya. Menurutku kalau untuk namanya belajar, menurutku apa yang disukai dulu nggak apa-apa sih. Jadi kalau menurut teman-teman ada yang, oh ini deep learning keren gitu. Karena segala sesuatu itu kan bisa berjalan mulus kalau suka dulu. Jadi untuk tahap awal menurutku nggak apa-apa. Karena mesti start somewhere anyway. Tapi sangat disarankan untuk dari situ mungkin lebih pelan-pelan mengarah ke teorinya gitu, karena biasanya yang dihadapi sekarang itu kalau misalnya oke deep learning tapi ketika udah nemu problem yang cukup kompleks atau misalnya karena yang berhubungan deep learning itu biasanya mesti review literatur, lalu perlu tahu biasanya rumus-rumus yang ada di paper itu cukup bikin orang kabur gitu ya. Maksudnya sebelum sampai situ mesti pelan-pelan belajar sih teorinya. Mungkin dari teori gimana cara deep learning itu bekerja, lalu dari situ pelan-pelan sih mesti expand, kayak kembali lagi mesti back to basic, kayak mengerti algoritma dasarnya dulu yang klasik-klasik, regression atau classification. Jadi tapi nggak apa-apa untuk tahap awal menurutku itu no problem sih. Thanks, Abraham. Berarti juga, go ahead. Berarti juga kayak apa ya bilangnya? Kayak belajar juga ya sambil practice along the way gitu ibaratnya. Benar. Yeah. Build something. build small things. Ini related ke pertanyaan berikutnya sih, karena ini menanyain orang untuk bisa tertarik terhadap data, khususnya orang awam ya. Ini dari Yohani. Itu menurut dia lumayan menyusahkan. Jadi ketika meminta untuk data dianalisa dan lain-lain itu biasanya lama prosesnya. Ini mungkin kalau kita lihat ya, karena mungkin datanya itu kan semakin kompleks misalnya. Kalau kita pakai Excel spreadsheet, ya memang lebih rumit. Kalau untuk problem yang rumit itu akan susah sekali gitu untuk memproses dan mendapatkan insight dari situ ya. Makanya membutuhkan new approach di sini yang tadi saya ceritakan seperti data science dan lain-lain. Tapi yang pasti ya mulai dari sesuatu personal project yang kecil-kecil saja dulu. Kayak saya belajar waktu itu mulai karena saya pengen punya ketertarikan untuk mengetahui prediksi nih dari saya punya stok itu kalau saya compare sama yang lain, misalnya dari sisi PE-nya, itu bagaimana gitu, stok mana yang kira-kira overvalue yang bagus yang bisa direkomendasikan contohnya. Nah itu makanya saya tertarik gara-gara punya personal project yang saya ingin selesaikan contohnya, ya kan, saya ingin bangun contohnya. So maybe think first gitu, kira-kira what is the use case kalau saya mau pakai sebagai personal gitu kan, what is the project that I want to build personal yang menarik, yang cukup interesting enough in this case. Pertanyaannya itu apa in this case, yang problem yang saya ingin jawab dengan melalui data. Nah, mungkin itu ya yang saya bisa rekomendasikan. Terus tadi saya ngomong tentang Excel, ya kan. Kalau datanya mungkin simple, nggak terlalu kompleks, of course you can use Excel. Tapi kalau memang sudah mulai kita ngomongin real-time data atau data yang unstructured,
there's no way around it. You need to start using this new approach in this case. Mungkin Abraham kira-kira ada masukan lagi di sini. Oke, ini pertanyaannya bagaimana a bit like buat Abraham, orang tertarik terhadap data ya? ya, tertarik tentang data. Itu tadi lagi kita discuss kan? Halo? ya koneksinya sepertinya tidak bagus Pak Abraham. Bisa diulang kembali? Halo? Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Oke. Ini kayaknya agak tergantung ya. Maksudnya apakah memang kayak kurang bagus. Jadi apakah misalnya tipe orangnya visual misalnya, mungkin kalau misalnya ini dalam kasus kita mau nge-present satu data lalu ke orang gitu ya, yang mungkin nggak terlalu demen untuk melihat angka langsung gitu kan. Makanya justru visualisasi itu kan lumayan penting gitu untuk contohnya misalnya para business people atau stakeholder yang nggak terlalu teknikal dan juga lebih prefer untuk sesuatu yang visual dan gampang dicerna. Jadi ya itu makanya pentingnya juga komunikasi gimana kita sebagai data scientist untuk communicate our findings, communicate our insights gitu through visualization gitu. Tapi kalau ini pertanyaannya mungkin itu tadi dari segi nge-presentin ya, tapi kalau dari segi gimana cara kita sendiri untuk tertarik dengan data, mungkin motivasinya lebih ke gini sih. Jadi mungkin tadi poinnya saya ambil dari Pak Nayoko yang tadi, di mana nanti udah beberapa tahun ke depan itu automation itu udah sangat pasti merajalela, dan yang jadi leverage kita itu orang yang punya data skill set apapun bidangnya gitu. Even sekarang pun ambil contoh notaris atau misalnya seorang hakim gitu, di bidang hukum AI itu sangat bisa dipakai gitu. Misalnya untuk ngejudge satu case nggak perlu langsung sidang, ambil aja dokumen case-nya itu bisa langsung dipredik tanpa wasting time. Mungkin untuk kasus-kasus yang lebih ringan gitu ya bisa diarahkan ke sana. Atau misalnya seorang petani gitu mau tiba-tiba tertarik coding gitu, itu sangat diimplementasikan. Bahkan startup di Indo yang memanfaatkan teknologi AI untuk nge-boost agrikultur itu juga ada gitu. Indonesia udah mulai berjamur. Jadi ya maksudnya lebih ke equip ourselves sih, upgrade ourselves untuk kalau kita punya data skill set, kita punya leverage untuk menghadapi masalah yang lebih bisa menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi ke depan. Yeah. Gitu, betul, lebih future proof namanya. Future proof, betul. Yeah. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi break ya sebentar. Dan setelah ini kita akan mulai ke sesi kedua. Breaknya itu sekitar 5-10 menit ya kalau tidak salah. Nanti setelah ini kita bisa langsung mulai lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti di 5 sampai 10 menit ke depan. Ya, terima kasih kepada para panelis, Pak Heru, yang telah membawakan sesi pertama dengan sangat menarik ini. Kita akan melanjutkan acara dengan menampilkan video singkat sebentar dari Algoritma selaku sponsor IDEAS 2021. Mari kita simak video berikut ya. Saat ini data semakin berlimpah, skill data science semakin diperlukan. Industri apapun membutuhkan pengolahan data yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Skill data visualisasi menjadi sangat penting agar data yang kamu miliki dapat menjadi informasi yang mudah dimengerti, seperti untuk tahu performa dan tren dari departemen penjualan, atau visualisasi laporan keuangan organisasi. Sementara skill data analitik bermanfaat untuk memudahkanmu meningkatkan produktivitas dalam proses pengolahan data, serta membangun sebuah produk data, seperti email automation marketing dan application programming interface. Yang nggak kalah penting nih adalah skill machine learning.
yang akan membantu kamu untuk membuat prediksi berdasarkan data historik, prediksi harga saham, cuaca, hingga rekomendasi produk. Mau menguasai ketiga skill ini? Klik link di bawah ini dan sampai jumpa di kelas nanti. Terima kasih atas videonya, Algoritma. Sekarang kita akan break selama kurang lebih 5 menit. Sampai jumpa pukul 11.55, dan acara akan dilanjutkan oleh Pak Heru sebagai moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita sudahi break-nya. Kita kembali ke diskusi kita tentang data di sesi kedua. Apakah semua sudah kembali? Pembicaranya Pak Abraham dan Pak Nayoko. Sepertinya Pak Nayoko sudah, dan Pak Abraham seperti juga sudah. Oke, baik. Oke, dari sesi pertama tadi kita sudah mengenal sedikit lebih jauh tentang kebutuhan Indonesia ya di tentang big data, tentang apa saja yang diperlukan, skill setnya, dan bagaimana secara praktis itu diaplikasikan ke salah satu industri, contohnya tiket.com. Maka sesi kedua ini kita akan lebih berdiskusi tentang tantangan apa yang kita hadapi dalam pengumpulan dan pengolahan big data tersebut. Baik, tentunya secara praktis ya, data yang kita butuhkan dan kita kumpulkan itu di Indonesia mempunyai banyak rintangan seperti jumlah populasi masyarakat Indonesia yang banyak, yang berbeda, dan tentunya juga kesulitan dalam jangkauan teknologi yang tidak merata, yang dapat mengakomodasi pengumpulan data tersebut. Nah, tentunya untuk membuat solusi yang komprehensif, kita butuh data yang representatif dan data yang holistik. Dengan adanya tantangan ini, tentunya kita ada resiko. Ya kan? Resikonya tentunya kurangnya data atau kurang representatif data itu, jadi informasi yang dihasilkan tidak tepat, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi bias atau tidak akurat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menghindari resiko ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Abraham dulu nih. Silakan, Pak. Pak Abraham? Mungkin ada gangguan lagi ya. Mungkin langsung saja ke Pak Nayoko. Silakan Pak Nayoko. Boleh. Kalau dari saya itu dari data bias itu ya. Oh, oke, silakan. Silakan, Abraham. Kayaknya udah balik lagi. Oh, enggak. Halo? Oh, oke. Saya dulu ya, Abraham ya. Mungkin. Oke. Oke. Kalau dari saya, yang paling penting dari step pertamanya ini, sebenarnya pertanyaannya itu apa sih yang mau di-solve dengan data ini? Itu paling penting. Jadi, supaya kita tahu tipe data seperti apa atau data apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk dikoleksikan, kan, untuk dianalisa dan lain-lain. Karena pertanyaannya itulah yang sangat-sangat penting in this case untuk dijawab dulu. Nah, kalau misalnya memang benar-benar kita nggak punya pertanyaannya,
kita nggak tahu sama sekali nih, kita maunya explore dulu, udah ada datanya, apa yang kita bisa lakukan dengan data yang udah ada ini. Nah, itu kita bisa explore, kita bisa doing some data cleansing, bisa kita analisa dulu, kita lihat dalamnya tuh apakah datanya incomplete, ada data yang missing, atau data yang mungkin nggak diintegrasi secara baik. Contoh misalnya, datanya satu di unitnya kilogram, yang satu lagi pound, tapi tahu-tahu pas diintegrasikan datanya itu nggak make sense, semuanya di pounds kan. Kok tahu-tahu yang di kilo ini enteng banget gitu contohnya ya. Jadi misalnya itu ada error-error seperti itu. Jadi even in data koleksi pun kadang-kadang ada data yang missing, yang orang kadang-kadang dari misalnya customer service-nya mereka males karena nggak di mandatory gitu kan. Itu sering terjadi gitu. Jadi those kind of things we need to do what's called, kalau di stepnya data science itu data cleansing in this case, right? Data exploring the data, EDA, exploratory data analysis sama data cleansing basically, right? Nah, ini biasanya dibutuhkan dulu di step-step tersebut sampai bisa akhirnya kita lihat dari exploration ini, terus kita lihat, oh kayaknya bisa menggunakan bisa menjawab pertanyaan ini sama ini gitu, hipotesanya basically, right? Dari situ baru bisa lanjut explore lebih dalam lagi. Kalau kita mau melanjutkan ke pertanyaan ini, kita membutuhkan data eksternal contohnya, ternyata mungkin aja data yang nggak cukup internally, ya kan? Berarti kan kita harus mengkoleksi data. Apakah kita mengkoleksi data itu dari scraping secara otomatis, web-web, atau kita harus mengkoleksikan secara manual lewat survei contohnya. Nah, itu semua tergantung. Again, it all begins dengan pertanyaan, basically, in my point of view. Silakan, mungkin dari Abraham. Abraham, mungkin ada yang mau ditambah? Oke, sorry. Udah apa? Udah normal kedengaran. Wah, sepertinya ini ya Pak ya, Halo? Pak Abraham, ya koneksinya Halo? sangat terganggu. Nah, sekarang sudah jelas Pak, silakan. Oke. Udah jelas ya. Sudah lebih jelas sedikit. Baik, mungkin kita mesti kasih waktu dulu untuk Pak Abraham supaya memperbaiki konektivitasnya ya. Pak Abraham silakan diperbaiki dulu, nanti bisa gabung kembali. Nah, lanjutan pertanyaan saya untuk Pak Nayoko. Ya. Ini kan yang Bapak tadi bilang hipotesa yang bisa dijawab dulu dengan data yang ada, tentunya dilakukan metode cleansing yang mencoba membersihkan apa datanya incomplete, apakah ada yang missing, atau menyeragamkan Pak ya dari kilogram ke pound tadi contohnya. Dan kembali lagi ke pertanyaan pertama, untuk apa sih kita mengumpulkan data ini? Gitu kan Pak ya. Nah, tapi bagaimana seandainya data yang kita punya setelah kita cleansing, setelah kita coba lihat lebih dalam gitu, masih tetap tidak komplit, masih tetap kurang, masih ada yang missing, sehingga pertanyaan yang tadinya kita mau jawab itu masih belum bisa dijawab. Nah, itu apakah ada teknik sendiri untuk dapat membantu persoalan itu, Pak? Kalau itu udah masuk ke data collection soalnya ya, Heru ya. Yeah. Jadi itu sebenarnya tergantung apakah datanya available in public atau enggak, atau datanya kita harus beli atau kita harus koleksi sendiri. It all depends in this case ya. Misalnya kita harus koleksi dan lain-lain, apakah itu akan membuat suatu cost di kita, akan menghasilkan suatu cost, apakah budgetnya ada in this case, right? That's all consideration yang kita harus siapkan gitu. Karena misalnya even data collection pun kita mungkin harus ngirim orang-orang on the field contohnya, atau kita harus pakai Nielsen atau pakai apa gitu kan. Jadi ini semua tergantung. Even scraping pun automatically, unless kita punya skill of coding ya, itu ada tool-tool di luar seperti import.io dan lain-lain yang biasanya kita bisa, itu gratis sih, banyak yang gratis, tapi ada juga yang berbayar contohnya. Jadi kadang memang ada dari sisi itunya ya. Dan kadang pun kita memiliki pertanyaan, kita cari datanya, tahu-tahu kita ada dead end nggak bisa lanjut lagi nih, datanya nggak ada sama sekali, nggak bisa pokoknya. Apakah itu failure? Is that considered a failure? Itu bukan failure in my opinion, karena at the end of the day kita tahu
at this moment ini nggak bisa dilanjutkan lagi dan kita berikan resource ke yang lain, ke proyek lain atau ke pertanyaan lain sementara ini. Then we know that it's a dead end basically, right? For now at least. Sampai mungkin suatu hari ada something new in this case. Cuman yang kita harus keep in mind dengan adanya kebutuhan data untuk makin cepat ya, karena kan teknologi berganti juga, data tuh juga makin berjalan ya. Itu ada namanya expiry date seperti makanan gitu. Jadi data itu nggak selalu yang kita kira, oh kita koleksin aja 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, semakin banyak datanya semakin bagus. Not necessarily, karena itu garbage in, garbage out basically, right? Tergantung sekali dengan kebutuhannya sama pertanyaannya. Mungkin aja memang ada pertanyaan yang membutuhkan data segitu lama, tapi ada juga mungkin pertanyaan yang lebih recent, yang lebih membutuhkan real time gitu kan. Nah, itulah yang perlu dikonsiderasikan. Oke, baik. Jawabannya sangat insightful. Nah, Pak, saya lihat Pak Abraham sudah kembali lagi. Pak Abraham, apakah koneksinya sudah membaik? Oke, sepertinya sudah baik ya. Ya. Nah, jadi mungkin saya beri pertanyaan baru nih untuk Pak Abraham. Saya tertarik untuk tahu nih, kan kita tadi sudah berbincang tentang rintangan nih mencari data yang komplit itu seperti apa. Nah, untuk praktisnya Pak di tiket.com itu bagaimana Tiket pertama mengumpulkan data, dan yang kedua bagaimana cara tiket.com mengatasi masalah-masalah yang didapat sewaktu mengumpulkan data yang tidak komplit atau datanya tidak baik kualitasnya. Silakan Pak Abraham. Oke. Ya, untuk pengumpulan data sebenarnya ada dua sumber utama untuk data. Jadi data transaksional yang biasanya didapatkan dari transaksi aplikasi ya. Jadi kita ngomongnya biasanya itu database atau dari aplikasi, itu datanya kita tarik ke data warehouse. Itu ada timnya sendiri yang untuk menghandle itu. Kita dibantu sama tim data engineering untuk ngeproses datanya dari database yang mungkin tiap squad di Tiket itu sangat banyak. Jadi ada yang ngurus hotel sendiri, ada yang ngurus flight, mungkin ada yang ngurus dari macam-macam. Dari situ dikumpulkan jadi satu ke satu storage data warehouse. Kemudian itu lalu di-define lah sama tim business intelligence untuk keperluan stakeholder. Jadi apa report-report yang ingin di-define, apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin di-define, lalu dibuatlah struktur data martnya kalau kita istilahnya teknisnya dibilang. Itu yang saya tahu di Tiket. Terus itu dari transaksional, lalu kedua itu dari user interaction. Jadi kayak misalnya kalau orang ngeklik satu produk atau misalnya dia nge-search sesuatu, itu kita record dan ya itu kita log ya istilahnya. Kita jujur saya buka aja itu, misalnya kita pakai platformnya Google Cloud, jadi memang untuk memanage infrastruktur yang sebesar itu kurang cost efektif dirasanya. Kayaknya di startup di Indo juga kebanyakan pakai cloud solution. Jadi di Tiket kita pakai itu. Lalu tadi pertanyaannya kalau untuk yang handle missing data itu ada beberapa cara. Jadi tergantung case by case. Tapi yang umumnya tadi mungkin kalau Pak Neko sudah mention kayak data cleaning atau outlier removal gitu. Kita remove data-data yang mungkin kurang representatif ke majority population yang kita mau serve datanya gitu ya. Atau kalau misalnya kita nggak bisa remove data sebanyak itu misalnya, itu kita bisa ada beberapa metode berproses metode analitis yang kita bisa lakukan. Contohnya misalnya mereplace ya. Jadi bisa ada teknik imputation. Kalau teman-teman dengar, data imputation itu teknik untuk mereplace satu value dengan value yang lebih dekat, yang lebih representatif ke karakteristik dari data tersebut gitu. Misalnya contohnya dengan median atau mean, dengan properti atribut statistik lah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Abraham. Oke, sangat menarik ya bagaimana teknik-teknik yang dilakukan untuk memperbaiki suatu data atau mengumpulkan data yang dibutuhkan ya untuk menciptakan suatu solusi. Nah, saya ingin keluar jalur sedikit nih pertanyaan saya, Pak Nayoko dan Pak Abraham. Saya ingin mencoba menggali tentang privacy. Ya.
Bagaimana menurut pandangan Pak Nayoko, dan mungkin Pak Nayoko dulu ya, tentang perihal privacy dalam mengumpulkan data. Tadi saya tertrigger karena Pak Nayoko sempat bilang, oke, kita mengumpulkan data dari mana aja, contohnya dari badan-badan yang menjual data gitu ya. Dan Pak Abraham juga bilang kita dari user interactions, kita log yang ada di app. Nah, bagaimana dengan data-data yang mungkin gray area atau area abu-abu yang kita nggak tahu nih datangnya dari mana, bisa jadi datanya Spanyol atau Sparonyolong. Itu pertanyaan saya ada dua. Satu, bagaimana pandangan dan insight Pak Nayoko di situ? Satu. Yang kedua, tentang skill set yang dibutuhkan untuk menganalisa data. Ya, tadi Pak Nayoko sudah paparkan sangat jelas skill set yang technical tentang statistics, tentang programming, tentang data engineering segala macam. Tapi bagaimana dengan compliance skill set? Bagaimana tentang human kemanusiaan gitu, yang menjaga privacy tersebut. Silakan Pak Nayoko. Thank you. Jadi untuk kalau kita bicara tentang misalnya data privacy and all that stuff, itu biasanya kalau di organisasi sudah dicakup dengan data governance ya, biasanya yang orang sering mungkin pernah dengar gini, data governance. Jadi cara mainnya, cara misalnya di dalam organisasi sendiri itu kan setiap business unit memiliki data masing-masing yang kadang-kadang kayak direkturnya itu pada kamu mau data saya buat apa gitu kan. Nah, itulah yang terjadi di mana organisasi banyak have distrust to one another ya kan. Karena nggak ada cara mainnya nih, nggak ada data governance. Jadi data governance itu biasanya lumayan penting untuk diadakan di organisasi, tapi nggak cuma untuk organisasinya, untuk juga bisa memproteksikan data-data customer saya gitu, data-data privacy konsumen-konsumen di company tersebut ya kan. Karena kalau sekali leak, wah itu udah bahaya banget kan. Biasanya ya mungkin bisa ikut dari contoh yang GDPR itu ya, yang Eropa punya. Nah itu suatu standardization yang bisa kita follow, yang kita bisa adopsi in this case, right? Dan setiap negara memiliki regulasi-regulasi datanya sendiri. Di Indonesia, OJK memiliki regulasi sendiri. Di Amerika, di Cina, di mana-mana. Nah, itu kita harus ikutin juga di situ. Apakah compliant atau tidak dengan law-nya in that region as well, right? Tapi kalau mau mulai dari mana, mungkin biasanya organization ya bisa mau ikutin aja yang sekarang template yang udah highly di-adopt, yang GDPR ya kalau nggak salah namanya. I don't remember exactly the name. I mean, just take example lah. Basically, ini semua kan gara-gara yang kemarin itu, yang election di Amerika. Ini kan semuanya, tadinya nobody cares about data privacy, but people start caring because of that, what happened in Amerika kan, waktu yang Donald Trump dan lain-lain. Cambridge Analytica, that's right, that's what it's called. It's because the data yang kita kira sebenarnya secure in the internet is actually almost everything is hackable. It's just a matter of time and resource at the end of the day, right? Makanya kalau kita sebagai konsumen mau protect diri kita sendiri, make sure kayak we have 2FA for example, right? Just make sure you have a very very secure way of doing this, of protecting yourself and understanding metode-metode apa sih yang orang gunakan kalau kita ngomongin phishing dan lain-lain. So those are the things yang we can do ourselves untuk memproteksi diri sendiri gitu. Ya, mungkin sampai saat ini itu ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin Abraham bisa. Nah, tunggu sebentar Pak. Pertanyaan saya berikutnya itu tentang skill set. Apakah selain tentunya technical skills yang dibutuhkan ya untuk menjadi seorang praktisi di bidang data, apakah sisi kemanusiaan juga diperlukan? Of course, that's something yang sebenarnya ethics ya at the end of the day, but unfortunately for us, it's not our responsibility in algoritma untuk teaching this, because each person depending on how they're brought up, the values and stuff itu beda-beda ya masing-masingnya. Jadi it's kind of hard to do this, right? But what we can do is kita cuma bisa kasih tahu, okay guys, ini adalah rule and regulation and stuff like that. Tapi kalau memang benar-benar untuk memperdalaminya, that's probably like the job of misalnya each company. Contoh, if I work for example di Google atau saya bekerja di Facebook, itu masing-masing memiliki regulasi masing-masing sendiri yang saya harus di-train oleh company tersebut kan.
dari sisi those kind of like ethics dan lain-lain. Oke, baik. Ya. Apakah kita masih punya Pak Abraham di call? Halo, ya, Masih ada. ya? Oke. Nah, Pak Abraham, bagaimana insight Pak Abraham tentang sisi privacy yang ada gitu untuk pengumpulan data? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Abraham bisa memberikan sedikit gambaran ya tentang bagaimana tiket.com mengamankan data yang dikumpulkan, terutama data-data tentang usernya ya, Pak ya, pengguna tiket.com sendiri, karena mungkin masih segar di ingatan kita dalam beberapa waktu yang lalu sudah pernah terjadi kebocoran di perusahaan-perusahaan unicorn yang ada di Indonesia. Silakan, Pak. Ya, mungkin saya mesti disclaimer ya. Saya ini sekedar tahu, dan mungkin yang di tiket.com saya belum paham seluruhnya karena memang bidang saya bukan di privacy gitu ya. Cuma yang saya tahu memang kalau di Eropa terutama saya tahu kayak waktu dulu saya kuliah juga sempat dengar yang namanya GDPR untuk Wah, sayang sekali sepertinya ada strictly regulated di sana gitu ya. Teman di Indo itu setahu saya. Halo? Ya, silakan Pak. Sekarang kayak saya sudah kembali lagi. Sorry. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalnya kalau di Indonesia setahu saya sih belum di enforce ya untuk GDPR itu, tapi ada data sensitif seperti misalnya data kartu kredit itu ada dari diharuskan untuk cara menyimpannya itu benar-benar extra security layer gitu. Jadi nggak sembarang orang yang mesti nggak sembarang orang yang bisa akses, lalu ada beberapa masking yang diterapkan. Namanya kalau nggak salah PCIDS atau apa, saya agak lupa singkatannya. Dan itu ada sertifikasi. Di tiket setahu saya sudah comply itu, dan kalau untuk masalah akses sendiri, untuk governance setahu saya masih dirapikan, tapi secara in general itu kita dibatasin akses sih. Jadi even data scientist apalagi yang mungkin erat kaitan dengan data itu dibatasi aksesnya kalau nggak perlu. Jadi semuanya dibungkus, majority itu biasanya dibungkus view, jadi cuma boleh kalau view itu kan di data warehouse itu kan membatasi apa yang bisa dilihat gitu ya. Kolom-kolomnya juga bisa dimodifikasi sedemikian. Mungkin dari saya yang bisa dijawab itu sih. Apakah compliancy dan ethics serta regulation akan mempengaruhi keakuratan data dan akan mengaburkan realita? Tergantung, saya rasa cara kita mengaburkannya. Jadi harusnya setahu saya kayak misalnya dengan kita masking tertentu kan karakteristik dari ID atau usernya kan nggak hilang sebenarnya. Cuma memang kita nggak bisa lihat ini tuh siapa sebenarnya ini orang. Cuma karakteristiknya tetap dapat, dan kita tahu kita mau memproses menyajikan informasi seperti apa ke user yang misalnya kita develop suatu machine model untuk satu user, itu kita masih tetap bisa kan nge-serve suatu informasi ke mereka yang related gitu. Jadi menurut saya nggak tergantung cara kita manage. Oke, baik. Terima kasih Pak Abraham. Pertanyaan saya terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Ini masih berhubungan dengan paparan tadi tentang pengumpulan data, tentang ketidaksetaraan teknologi yang ada di Indonesia yang membuat suatu rintangan ya tentunya untuk mengumpulkan data yang representatif, serta diskusi kita barusan tentang compliancy, ethics, privacy. Ini mungkin kepada Pak Nayoko dulu, bagaimana menurut Pak Nayoko cara pemerintah atau badan atau instansi lain dalam mempermudah pengumpulan data yang representatif, ya, sehingga dapat membantu praktisi, misalnya seperti Pak Nayoko sendiri atau Pak Abraham di tiket, dalam mengembangkan solusi yang akurat
ya untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. That's a good question. Jadi memang kayaknya pemerintah sudah membuat effort itu ya. Jadi dia membuat suatu website yang saya lupa namanya apa, tapi ada satu website di Indonesia itu yang mulai mencentralize data collection tersebut untuk bisa digunakan untuk publik. So that's a good start to begin with. Untuk bisa publik mulai mendapatkan transparansi dan bisa melakukan data analisis masing-masingnya. Karena ini dibutuhkan untuk nggak cuman, sorry saya akan side tracking sedikit, tapi ini dibutuhkan untuk survival of democracy basically. Dengan adanya transparansi data, kita sebagai individu yang tinggal di suatu democracy country bisa menggunakan data itu untuk menganalisa dan membuat suatu sebagai watchdog of what's going on in the government, right? Basically, we can scrutinize what's going on in the government. Itu sangat-sangat penting lah untuk demokrasi, basically. Dan inilah kenapa skill-skill data ini dibutuhkan ke almost everybody, karena inilah yang akan membantu kita untuk survival to the future. Apalagi dengan adanya banyak misinformation today. You can see almost everywhere, right? Dengan adanya social media dan lain-lain. So I would like to say that sebenarnya social media itu salah satu blessing but also curse in this case ya. Karena sebelumnya it's the responsibility of the media company untuk bisa memvalidasi data-data tersebut. Tapi sekarang semuanya sudah pass along to individual to validate their own data and find out from their own conclusion. And if nobody has the skill atau discipline to do that, then we have the wrong conclusion all the time yang bisa proliferate kemana-mana. Oke, baik. Mungkin Pak Abraham ada tambahan tentang peran pemerintah dalam mempermudah pengumpulan data ini? Ya, mungkin kalau dari saya belum ada ya, mungkin yang sama sih, yang setahu saya juga memang ada data.gov.id atau apa sepertinya situs dari pemerintah itu yang bisa butuh publik, tapi itu kayaknya juga maksudnya effortnya ada, cuma mungkin belum terlalu bisa accessible untuk diolah gitu ya. Ada, setahu saya tuh ada kayak misalnya data-data yang mungkin masih berbayar gitu. Kalau misalnya kita mau consume itu dari pihak tertentu gitu. Contohnya mungkin tahu saya juga tahu kayak di stock exchange di Indonesia itu untuk kita bisa akses datanya itu kita mesti subscribe tertentu di service-nya mereka gitu. Kita mesti bayar berapa lalu kita bisa dapat data-data saham di transaksi jual beli saham di Indonesia gitu misalnya. Jadi ya masih terbatas, ada barrier untuk payment-nya itu juga sih. Untuk mengakses data-data yang udah curated gitu. Oke, berarti yang saya tangkap dari jawaban Pak Abraham dan Pak Nayoko tadi, tentu masih banyak istilahnya pekerjaan rumah dari pemerintah kita ya untuk membantu praktisi dalam pengumpulan data yang representatif ya. Oke, baik. Nah ini mungkin suatu teaser ya yang dapat kita let's say dengarkan pada acara puncak IDEAS 2021 ini hari Sabtu. Karena kita akan mengundang beberapa pembicara dari pemerintah, jadi saya harapkan pertanyaan ini akan terjawab paling enggak untuk memberikan kita semacam informasi apa sih yang sudah atau yang sedang pemerintah rencanakan untuk membantu kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Nayoko, Pak Abraham paparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah ada pertanyaan pertama dari Monica Ginggi. Saya bacakan ya pertanyaannya. Tantangan pengolahan big data yang umum terjadi dalam suatu perusahaan adalah kebutuhan untuk mengelola data dari berbagai macam sumber. Namun data yang diterima tersimpan di platform yang berbeda berdasarkan jenis data dan asal sumbernya. Bukankah kesenjangan ini akan menimbulkan masalah saat proses penarikan data? Nah, ini pertanyaan pertamanya. Mungkin Pak Abraham, silakan Pak. Oke, jadi untuk yang berbagai sumber itu memang challenge yang lumayan itu ya valid ya. Jadi kalau makanya ada statement yang pernah saya tahu adalah sebelum kita bisa move ke analytics atau meng-hire data scientist, itu suatu perusahaan sebenarnya harus
merapikan infrastruktur datanya. Karena kalau misalnya data scientist itu bisa bekerja dengan leluasa, kalau misalnya datanya itu ekosistemnya udah lumayan mature, misalnya udah ada data warehouse misalnya, atau sudah terstruktur dengan rapi. Kalau enggak, mungkin bakal terjadi penyalahgunaan, bukan penyalahgunaan, yang enggak seharusnya dikerjain data scientist, misalnya juga dikerjain gitu. Kayak misalnya, kalau yang saya lihat, misalnya lowongan-lowongan yang sering kali ada gitu, ya data scientist cuma merangkap data engineer misalnya. Karena mereka belum punya data source yang lengkap. Jadi, menurut saya sih perlu ada satu tim yang dibentuk untuk merapikan data warehouse-nya dulu paling nggak, sebelum move on ke analytics. Karena kalau belum ada warehouse atau mungkin istilahnya yang keren sekarang data lake, gitu, itu agak susah buat data scientist untuk lebih leluasa. Itu sih pandangan saya. Baik. Nah, masih dari Monica Ginggi, pertanyaan kedua kayaknya lebih cocok untuk Pak Nayoko ya, saya bacakan. Kalau situasinya seperti itu, seperti yang dipaparkan oleh Pak Abraham, analisa hasil data akan cenderung tidak efektif karena kelengkapan dan akurasinya perlu dipertanyakan. Nah, mungkin menurut Pak Nayoko, langkah apa yang baiknya diambil di sini? Silakan. That means that mungkin harus restart lagi, lihat apakah pertanyaannya udah cukup mengerucut, ya kan? Itu yang pertama yang kita lihat. Terus yang kedua, mungkin kita juga harus lihat data apa nih yang kira-kira masih belum make sense in this case, right? Yang masih missing atau masih belum ada anomali di sini. Nah, itu semua ya, maksudnya tadi yang saya sebenarnya udah pernah ceritakan tentang data cleansing step tersebut ya. Itu perlu dianalisa lagi gitu. Mungkin saja memang pertanyaannya kurang mengerucut, kurang spesifik contohnya, atau pertanyaannya itu nggak bisa dijawab ya gimana lagi gitu. It's probably something yang kita nggak bisa lanjutkan, berarti we already admit that this is something yang kita nggak bisa solve contohnya. So we have to see and accept that itu adalah salah satu possibility that can happen from this, right? Apa mungkin datanya masih terstore secara offline, masih pakai manual tertulis gitu kan? Apakah itu terjadi juga? Nah, itu mesti cari tahu di situ. Reason-nya apa sebenarnya? Yang paling penting tuh apa yang kita bisa pelajari dari failure tersebut kan, yang kita bisa bawa ke berikutnya. Baik. Terima kasih, Pak Neko. Pertanyaan berikutnya dari Yohani Kristi, ini cukup general ya pertanyaannya. Bagaimana caranya membuat orang tertarik terhadap data? Nah, ini menurut saya pertanyaan menarik nih, khususnya orang awam, karena bayangan orang awam itu terhadap data adalah menyusahkan. Nah, mungkin ini cukup sugestif ya, apakah orang awam yang mana nih yang disampaikan. Kelanjutannya, bahkan ketika kita meminta data untuk melakukan analisa mendalam, seringkali diacukan atau lama prosesnya. Ini siapa yang tertarik untuk menjawab? Ini tadi kayaknya kita sudah jawab belum ya, Heru? Sepertinya mirip-mirip. Sudah jawab? Atau ini saya dikasih tahu sama Mas Berto tadi? Apakah ini sudah dijawab? Ini Yohani Kristi kan udah dijawab ya. Tadi. Oh, sudah jawab. Oke, mohon maaf. Ya, it's okay. Thank you. Oke, kalau kayak gitu, pertanyaan berikutnya mungkin ada satu lagi dari Henka, salah satu panitia. Seberapa penting sih data visualization dalam kurung storytelling ketika kita mempresentasikan penemuan kita, dan bagaimana caranya untuk mengimprove storytelling kita? Siapa yang kira-kira tertarik untuk jawab? Mungkin saya bisa jawab ini ya, karena data visualisasi itu kenapa ada? Karena sebagai manusia, kita kalau melihat sesuatu itu jauh lebih gampang untuk diinterpret dan bisa memberikan suatu konklusi lebih cepat lagi daripada kalau contoh misalnya kita buka Excel spreadsheet, isinya data semua gitu kan. Itu mau nyari pattern-nya gimana caranya secara cepat kan? Decision making menjadi lebih lambat, nomor satu. Terus decision making becomes more expensive. Sewaktu lebih lambat ya kan. Jadi contoh yang paling gampang misalnya saya spread nih, ada banyak number di depan mata kalian gitu kan. Terus numbernya itu ada yang 0,3, 0,2, 0, berapa, ada yang 1,2, 1,3. Itu semuanya nggak di highlight pakai color apa-apa. Tapi tahu-tahu saya suatu hari cuman highlight itu dengan color warna merah.
itu akan saya bisa lebih gampang memvisualisasi, mengetahui, oh ternyata ada 5 number yang lebih besar dari 1, contohnya. It's something as simple as that, right? Basically, what data visualization does is to make something complex become simple, right? So that we can make decision lebih cepat lagi. Contoh, data adalah misalnya kita punya Excel spreadsheet, banyak banget diisi datanya, itu data-data customer kita, tinggalnya di mana, ngapain aja, and so forth, itu ditaruh di peta. Ditaruh di peta, kita langsung tahu tuh, wah, kita lihat pattern-nya ternyata banyak banget yang di Jakarta customer kita. Secara mudah langsung saya bisa make decision, okay, let's invest more into the Jakarta area in this case, right? That's as simple as that, what data visualization is in terms of explanation, ya. Oke. Jadi Baik, Pak. kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengimprove storytelling kita, simplify your story so that orang awam pun bisa mengerti in that contextual level, right? Oke, baik. Pak Abraham, ada yang mau ditambahkan? Iya. Mungkin udah cukup selaras sih dari yang disampaikan Pak Haneke. Saya sendiri juga kerap berinteraksi sama business stakeholder, khususnya orang produk, itu product team. Misalnya kita punya mau develop satu model, itu nggak terlepas dari namanya visualisasi untuk dapetin findings, lalu untuk even explain gimana cara modelnya bekerja, itu pasti perlu visualisasi. Dan ya benar tadi katakan, kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu itu lo pasti lebih cepat kalau misalnya visual gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengimprove, mungkin saya bisa tambahin dari itu sih, feedback mungkin. Jadi kayak kita demikian, misalnya kita kan deliver satu visualisasi ke orang, misalnya. Jadi ya kita jangan takut untuk dapat feedback dari mereka, mungkin dari tim produknya gimana, mungkin ada yang kurang jelas apa enggak, nanti bisa feedback buat kita improve untuk next iteration. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Abraham. Mungkin pertanyaan terakhir ya, yang bisa kita ambil dari audiens. Dari Sisilia, ini baru masuk. Bagaimana kita memahami scope data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan kita? Mungkin pertanyaannya sedikit mengambang. Kalau yang saya pahami, berarti kita mempunyai data dan kita mencoba mengerti ya tentang data ini, tapi kita perlu scope apa aja yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan kita. Mungkin Pak Abraham dulu nih, silakan. Mungkin bisa diperjelas oleh Cecilia maksudnya apa? Saya masih rada bingung, sorry. Oh. Coba kita tunggu beberapa detik. Scope data ini. Abraham ngerti nggak? Mungkin Abraham bisa jawab. Iya, mungkin ya ini. Oh, ini udah ada tambahan, Kalau sebentar Pak, ada tambahan di sini, ada sebelum mengambil data bagaimana kita mengerti skop mana yang diperlukan. Oke, saya ngerti. Ini sepertinya mengacu kepada question pertama ya. Apa sih pertanyaan pertama yang mau kita jawab, ya kan? Yang kita jawab itu memerlukan data. Nah, itu bagaimana kita mengerti data-data apa aja sih yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kita itu. Nah, di sini diganti pertanyaan itu sebagai keputusan. Kalau kita mengambil suatu keputusan, data-data apa sih yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan itu. Ini yang seperti yang saya mengerti. Silakan, mungkin Pak Abraham. Oke. Kalau mengetahui data-data mana yang kita mesti tahu, itu mungkin balik ke, mungkin tadi kalau sempat disinggung, business acumen lah. Kayak sebenarnya kalau udah proses ini tuh melibatkan apa aja sih? Proses bisnisnya seperti apa sih? Lalu dari situ baru kita korek lah dari tim engineer misalnya. Udah nge-store data apa aja? Udah apa data yang available buat dianalisa? Apakah sudah rapi di data warehouse? Kita bisa akses di mana? Baru dari situ kita mulai akses. Jadi memang lagi-lagi ya maksudnya jawabannya hampir mirip sih, kayak apa yang mau di-solve, lalu dari situ kita bisa zoom out gitu ke apa yang available itu apa yang bisa kita analisa. Jadi balik lagi ke situ sih menurut saya. Oke, mungkin Pak Naego ada yang mau ditambahkan? No, that's good. That's already quite clear ya. Mungkin kalau saya tambahin mungkin ada two things ya. Yang pertama, what are the purpose of questions, right? The purpose of questions adalah untuk mendetermine problem statement-nya apa. Jadi makanya pertanyaan itu penting ya untuk lebih spesifik dan lebih jelas. Jadi pertanyaan juga tergantung, ada tipenya 2, open-ended question atau closed-ended question yang yes or no. Jadi itu something yang mulai
mungkin bisa dipikirkan gitu, kayak kira-kira tuh pertanyaannya modelnya seperti apa in this case. You require a more objective question yang lebih yes no, atau lebih subjective question in this case yang lebih open ended sehingga bisa lebih mendalam lagi pertanyaan. Oke. Dan tadi saya mungkin sebagai tambahan dari saya tadi sempat mendengar kata-kata iteratif, mungkin itu dari Pak Nayoko tadi ya. Itu kayaknya juga cukup membantu sih kalau untuk memahami data-data apa yang dibutuhkan. Jadi kita coba dulu dengan data yang ada, coba kita lihat apakah itu menjawab, terus melakukan iterasi berikutnya sampai terkumpul data semuanya. Itu tambahan terakhir dari saya. Baik, saya dapat informasi dari panitia kalau kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi, dan kita punya suatu pertanyaan yang menarik ya dan cukup panjang dari Jemima M. Oke, saya bacakan ya pertanyaannya yang berdasarkan pengalaman Jemima sebagai data scientist dan belajar data scientist secara formal. Wah, ini orang dalam nih. Oke. Dilihat dari area atau field data scientist yang semakin terbuka ya, semakin aksesibel dan ada semacam badan-badan belajar seperti Algorithma sendiri, yang tentunya hal yang baik ya, hal yang bagus. Bagaimana cara kita memastikan bahwa orang-orang yang data scientist yang self-trained, yang belajar sendiri atau lebih otodidak gitu, akan melakukan pekerjaan yang solid dan yang benar-benar berdasarkan fondasi yang kuat gitu dari statistikalnya. Nah, mungkin kita stop di sini aja dulu karena ini kayaknya di bawah itu adalah pengalamannya Mbak Jemima ya. Jadi supaya jawaban Pak Nayoko atau Pak Abraham nggak bias, kita stop aja di situ. Oke, mungkin Pak Nayoko dulu nih karena sepertinya sangat kalau saya lihat di sini ya, memang ini makanya kalau di tempat kita tuh namanya learn by building ya. Again, saya bukan orang yang proponent of certificates. You can collect certificate lewat Udemy, lewat DataCamp. You feel free to learn everything. So many free online learning basically, right? Tapi kenapa algoritma itu kita berbeda filosofinya? Karena at the end of the day, you collect all this certificate kalau nggak bisa kerjain percuma buat apa ya kan? At the end of the day adalah portfolio apa yang kamu buat yang kamu bisa taruh di GitHub contohnya. Sehingga menjadi portfolio kamu yang bisa dikasih lihat ke employer-employer yang di industrinya kira-kira bisa lihat, oh proyek ini tepat. Sehingga saya sebagai employer juga tahu skill apa yang sebenarnya orang ini miliki. Karena disitulah kita bisa lihat apakah orang ini punya domain knowledge di suatu industri tersebut kan. Misalnya Abraham mau kerja di tiket.com dan lain-lain, dan di berikutnya dia pindah ke company yang also travel juga, itu dia akan lebih gampang diterimanya karena memang sudah punya those kind of domain knowledge yang sangat-sangat penting ya kan. Nah, sebagai data scientist, so that's something yang sangat penting di sono, portfolio-portfolionya yang dia sudah buat. Lalu yang kedua, emang kalau misalnya kita juga harus match expectation ya. Saya misalnya baru hire orang yang baru graduate dari misalnya berapa bulan belajar sendiri autodidak. Atau misalnya dari data science academy saya sendiri di algoritma, not everybody's gonna already be an expert. I already know ada beberapa yang masih beginner after they graduate from academy, tapi mereka sudah di-equip dengan skill tersebut ya kan. Kita harus manage those expectation in this case. Kira-kira dari yang mereka portfolio dia itu, berikutnya dia bisa membuat suatu produk seperti apa contohnya, atau output seperti apa dari situ ya kan. Dari situ kan ekspektasinya sudah disamakan sehingga confidence levelnya dia bisa dibangun gitu. Nggak langsung dikasih proyek yang gila-gilaan susah, orangnya pasti udah fail kalau misalnya dia nggak bisa, skill levelnya belum sampai ke sono ya kan. So dari employer harus manage expectation, tapi dari employee-nya sendiri yang mau masuk harus bisa memprove apa yang dia bisa bawa value-nya ke company. Baik, tersebut. Saya potong sedikit Pak Nayoko. Ini karena sangat berhubungan dengan statement Jemima yang berikutnya, itu karena berdasarkan pengalaman Jemima sebagai data scientist, itu banyak banget keputusan yang kita bikin, bahkan tim kita yang mungkin semuanya sudah punya formal qualifications ya, dan sebagai data scientist itu tidak terlalu yakin. Nah, itu berarti berhubungan dong dengan apa yang Pak Nayoko bilang barusan. Well, kadang-kadang ada sesuatu keputusan atau insight yang didapatkan yang nggak clear, ya kan? Kalau itu nggak clear, itu berarti memang proyek
the project of the data science project masih belum sebenarnya bisa dibilang successful ya outputnya ya in this case. Berarti mungkin aja ada suatu data yang masih missing atau belum dijawab in this case karena mungkin pertanyaannya nggak benar atau something like that. There's so many different factor. Jadi ini sebenarnya salah satu faktor yang bisa dibilang kalau kita bilang positive output sama negative output, ini salah satu contoh negative output yang unclear, yang nggak bisa diimplement sama sekali ya kan. Nah itu mungkin saja perlu diketahui apakah ini yang di blame itu dari timnya sendiri yang kapabilitasnya kurang, atau apakah ini dari sisi datanya kurang atau dari sisi algoritmnya nggak benar in this case, right? Mungkin aja dari salah satu faktor-faktor itu, nggak semuanya bisa dari dari timnya sendiri juga yang salahnya di sono in this case. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin Pak Abraham secara singkat ada tambahan? Boleh. Kalau saya sih untuk memverify kembali lagi ke employer ya. Jadi saya juga kebetulan terlibat dalam hiring gitu ya, bikin soal juga buat kandidat. Ya kita mesti buat soal yang bisa ngevalidate customer candidate skill setnya. Jadi kalau memang tergantung ekspektasi, mungkin perusahaan beda-beda ya, data scientist-nya mau diperuntukkan untuk apa. Tapi kalau yang heavy, paling jelas harus statistical knowledge-nya itu mumpuni gitu. Ya kita ya tes aja di tesnya itu beberapa pertanyaan simple statistik dan juga bisa di follow up di interview gitu. Tapi saya mengerti sih maksudnya tadi Mbak Jimima itu, maksudnya even di literatur sendiri pun anggap contoh lah. Kalau mereka banyakkan di literatur itu, mereka develop satu solusi, lalu ternyata lebih bagus dari yang solusi sebelumnya. Misalnya akurasi modelnya 90%, yang sebelumnya 89%. Nah itu kan ambigu sekali. Harus lebih dalam lagi. Misalnya secara vertikal kita mau evaluate apakah itu perbedaannya signifikan. Secara statistik signifikan apa enggak. Jadi yang kayak gitu memang yang skill critical thinking dan juga statistics knowledge yang mesti di-apply untuk sebelum kita make decision itu agak mesti lebih ditajemin lagi sih untuk sumber daya di Indonesia. Oke, baik. Sayangnya waktu kita sudah cukup ya, sudah habis ya. Jadi pertanyaan yang berikutnya masuk ini silakan mungkin panitia bisa dikumpulkan dan seandainya Pak Nayoko dan Pak Abraham punya waktu lebih nanti bisa dijawab apakah by chat atau by email, itu saya persilakan. Baik, para hadirin dan pendengar Virtual Ideas 2021, telah kita dengarkan bersama-sama konten yang sangat-sangat menarik dari pembicara kita hari ini, Pak Nayoko dan Pak Abraham, di dalam topik Data Driven Solutions, What's the Reality? Pentingnya data tidak bisa kita pungkiri lagi, sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam membuat solusi yang efektif dan juga keputusan yang tepat di era transformasi digital. Namun saat ini masih banyak kita hadapi tantangan dalam mengumpulkan data yang akurat, yang menggambarkan realitas sebetulnya seperti apa di lapangan. Tapi seperti yang kita dengarkan tadi, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko ya, seperti cleansing, mengecek data-data sumber data yang lain, supaya dapat tetap menghasilkan informasi dan keputusan yang tidak bias ya, dikarenakan tidak cukup banyak atau cukup akurat. Misalnya ada tantangan datanya tidak ada, mungkin karena tidak adanya aktivitas digital yang direkord atau di log, mungkin tidak adanya satu tempat atau suatu wadah data pengumpulan seperti yang Pak Abraham bilang, data lake atau infrastruktur yang tidak cukup ya mumpuni untuk menampung data-datanya, sampai masalah privacy, compliance, dan ethics. Dan yang saya sangat tertarik nih sebetulnya, saya ingin menggali lebih jauh, cuma mungkin karena topik kita hari ini lebih kepada realita, jadi kita parkir dulu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Baik, selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan profesional di bidang big data akan semakin bertambah di Indonesia. Ya, kita melihat tadi banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan data, apakah itu data scientist, data engineer, dan yang saya suka nih statementnya Pak Nayoko bahwa jangan terlalu terikat dengan title ya, dengan julukan, tapi lebih kepada skill set. Yang tentunya dengan perkembangan teknologi berbasis digital di Indonesia ini sangat diperlukan ya, bertambah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada berbasis data di Indonesia. Baik, sekian dari saya.
Heru Perdana, moderator untuk hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk para pembicara dan narasumber kita. Terima kasih untuk para panitia yang sudah menyiapkan acara. Dan tentunya tidak lupa, terima kasih atas perhatian semua pendengar pemirsa IDS 2021. Saya harap kita dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Silakan, Mbak Francine. Terima kasih Heru, excellent moderating. Thank you so much, dan Abraham, thank you so much to accompany us as well. Dan panitia IDS juga, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, Pak Naiko dan juga Pak Heru. Ya, terima kasih atas sesi yang sangat insightful hari ini. Sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya ingin mengajak kedua panelis, moderator, dan seluruh partisipan untuk foto bersama. Untuk itu diharapkan seluruh partisipan yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kameranya. Untuk panitia IDS, apakah sudah siap untuk mengambil foto? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, akhir kata saya mewakili panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasme para peserta dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan pada sesi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Abraham Theodorus dan Mas Nayoko Wicaksono yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Heru yang sudah menjadi moderator pada hari ini. Bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi feedback form yang dapat diakses melalui kolom chat untuk mendapat e-certificate yang akan dikirim paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Sambil mengisi formulir evaluasi melalui link yang telah disebarkan, saya mau mengingatkan bahwa pada tanggal 24 Juli mendatang akan diadakan puncak acara IDS 2021, yaitu IDS 2021 Summit berjudul Equality of Digital Elevation. Acara ini mengenai kesetaraan akses teknologi di Indonesia yang tentunya tidak kalah menarik dengan acara hari ini. Pembicara pada acara tersebut antara lain Bapak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Alvin Cahyadi sebagai Vice President of Investment di AC Ventures, dan Bapak Thomas Dewaranu, seorang researcher di Center of Indonesia Policy Studies, dengan Bapak Heru sebagai moderator. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram @ids.ppi-belanda untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar agenda kegiatan Indonesia Digital Elevation Symposium 2021. Terima kasih, stay safe and stay healthy, dan sampai jumpa di IDS Summit 2021 Sabtu 24 Juli 2021. Bye!